Assalamualaikum sobat teknik. Welcome back to my channel. Kenapa sih kok tumben banget manggilnya sobat teknik? Ya, pastinya kita akan bahas tentang teknik. Oke, bisa dilihat ini adalah tampilan dari chiller. Tampilan layar utama dari chiller. Jadi, kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih cara kerjanya chiller. Oke, langsung aja to the point. Jadi yang di layar ini, oke, saya jelaskan satu persatu. Di layar ini adalah tampilan dari layar utama di unit chiller. Biar lebih mudah bisa membayangkan, nanti ada skematiknya. Istilahnya sudah digambarkan skematiknya seperti ini. Oke, sebelum kita bahas cara kerjanya, kita bahas komponennya dulu. Di dalam chiller itu yang pertama ada kompresor pastinya. Mulai dari atas ya. Ada kompresor 1, kemudian ada kompresor 2. Jadi ada memiliki 2 kompresor. Kemudian setelah itu ada juga kondensor. Ini kondensor. Kemudian ada lagi evaporator, kemudian ada lagi separator, tidak ada di tampilan layar utama ini separatornya. Terus ada lagi expansion valve. Oke, itu yang perlu diingat. Setelah tahu komponennya, kita langsung di angka-angkanya, kita bahas angka-angkanya. Yang pertama ada cooling water in, itu di sini. Jadi itu air, sebenarnya air yang masuk dari cooling tower. Ini yang evaporator ya. Evaporator itu chiller water in, bukan cooling water in. Maaf. Cooling water in itu dari tandon chiller masuk, dia itu didinginkan di dalam evaporator ini, kemudian keluar lagi untuk masuk ke tandon. Jadi intinya itu dia itu sirkulasi tertutup dari tandon ke evaporator, kemudian kembali lagi ke tandon. Nah, dari tandon tadi dia itu didistribusikan dengan feed pump, ada motor feed pump ke industri yang dibutuhkan, seperti ke dalam pabrik sebagai pendingin dalam ruangan, sebagai pendingin di produk, seperti itu. Oke, kemudian kita bahas yang kondensor. Nah, di sini juga ada arah panah masuk ini. Itu yaitu dari cooling water in. Itu juga air yang berasal dari cooling tower. Jadi dari cooling tower dia itu masuk ke kondensor untuk mendinginkan kondensor. Jadi kebalikannya yang evaporator tadi ya. Kalau yang di evaporator angin itu didinginkan, kalau yang di kondensor airnya yang mendinginkan, bukan air yang didinginkan. Jadi kebalikannya. Kalau kondensor airnya didinginkan, kondensornya didinginkan oleh air, kemudian dia balik lagi ke cooling water out, kembali lagi ke cooling tower. Jadi cooling tower itu berfungsi untuk mendinginkan air setelah dapat suhu panas dari kondensor ini. Jadi dia itu mendinginkan kondensor airnya. Otomatis panas dari kondensor dia berpindah ke air. Terus kemudian air itu keluar menuju cooling tower untuk didinginkan lagi air tersebut, dan terus balik lagi masuk ke kondensor untuk mendinginkan lagi. Intinya sirkulasi seperti itu.
Oke, sudah jelas ya dari sini. Itu masih airnya, masih sistem airnya, sistem pendinginan airnya. Kemudian bagaimana Bang sistem kerjanya chiller? Oke, sekarang kita bahas. Di dalam chiller juga menggunakan freon ya, seperti AC pada umumnya ya. Yaitu R134A. Rata-rata sih pakai freon itu. Ya sama seperti AC mirip, yaitu freon tersebut dikompresi menggunakan kompresor. Kemudian sehingga freon tersebut, refrigeran tersebut bertekanan dan bersuhu tinggi. Setelah dikompresi, maka refrigeran tersebut atau freon tersebut masuk ke dalam kondensor. Jadi beda salurannya sama yang air ini, yaitu beda pipa. Jadi kalau yang air masuk pipa, kalau yang refrigeran itu pipanya sendiri, beda pipa. Oke. Setelah masuk kondensor, yaitu didinginkan dengan air yang dari cooling tower tadi, sehingga freon tersebut yang tadinya bertekanan dan bersuhu tinggi menjadi bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi juga. Yang awalnya tadi dikompresi itu berbentuk kabut, sekarang berubah menjadi bentuk cair. Kemudian setelah dari kondensor, dia masuk ke separator. Nah, di dalam separator tersebut fungsinya apa? Dia berfungsi untuk memisahkan refrigeran dengan oli. Jadi ada olinya chiller sendiri. Dia olinya bening khusus. Jadi fungsinya cuma memisahkan itu aja. Kemudian setelah dari separator, dia masuk ke expansion valve. Anggap saja di sini ya. Setelah dari sini ya masuk ke kondensor, terus masuk lagi ke separator, kemudian masuk lagi ke expansion valve. Nah, di expansion valve ini di sini ya, dia itu yang awalnya bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi serta berbentuk cair berubah menjadi berbentuk kabut lagi, dikabutkan oleh expansion valve, dan dia berubah menjadi kabut sehingga dia tekanannya juga rendah dan juga bersuhu rendah. Dia masuk ke evaporator. Setelah di expansion valve, dia langsung masuk ke evaporator. Nah, evaporator ini dia sebagai bejana atau tempat refrigeran tadi untuk mendinginkan air yang masuk di dalam evaporator tadi. Gitu. Jadi air tadi yang dari tandon masuk didinginkan oleh evaporator, sehingga air tersebut menjadi dingin dan didistribusikan ke produksi. Begitu. Terus setelah dari refrigeran tadi sudah di evaporator, dia berbentuk kabut, bertekanan dan bersuhu rendah. Kemudian dia dimasukkan lagi masuk ke kompresor.
masuk lagi ke kompresor dia. Untuk dikompresi lagi dan berubah menjadi bertekanan dan bersuhu tinggi, tapi dia masih dalam bentuk kabut, dan berulang-ulang seperti itu. Oke, itu adalah prinsip dasar dari chiller. Jadi teman-teman sudah tidak bingung mana yang dari cooling tower. Ini yang dari cooling tower masuk, terus mana yang dari tandon AHU. Nah, ini masuk ke evaporator, beda ya. Jadi jangan bingung antara cooling tower dan juga AHU. Sama-sama airnya medianya. Jadi air tadi didinginkan di evaporator, kemudian disalurkan ke pipa-pipa. Nah, pipa-pipa tadi ditiup oleh blower sehingga menghasilkan udara dingin. Ya, simpel seperti itu. Oke, mungkin apabila teman-teman ada yang belum jelas, langsung aja tanya di kolom komentar. Tanya di kolom komentar, Bang, kok kelihatannya ruwet bang, itu bang, ada set point, ada source, ada mode, ada com.io, ada evaflow, conflow. Oke, itu semua nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf lahir dan batin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.